Percobaan kedua menetaskan telur entok pakai ayam. Setelah percobaan pertama berhasil, gua jadi ketagihan kan. Cuman kali ini kita ganti partisipan. Karena Sri baru turun petarangan. Jadi kita suruh healing dulu, nyegerin badan. Sebagai ibu, sambung yang akan mengeram. Kita sambut inilah dia Stella Van Orange. Stella emang baru selesai bertelur. Dan sekarang kebelet angkrem. Cuma dia emang tadinya nggak mau gua kasih angkrem. Telur-telurnya juga udah gua kumpulin di rumah. Biasa, mau ditukar rupiah. Tapi mumpung entok-entok gue juga kayaknya udah beresan bertelur dan Stella bulunya udah mekro-mekro begini, gue jadi kepikiran buat eksperimen season 2. Gas gak nih? Gas lah. Kita coba dulu masukin Stella ke petarangan entok. Sebenarnya dari kemarin udah gue coba, tapi selalu begini nih, malah eker-eker pasir. Udah gue paksain duduk, tetap aja dia berontak. Akhirnya gue ngide bikin petarangan darurat. Maklum ya petarangan jerami gua udah ludes terpakai. Sementara kita bikin pakai bekas keranjang buah yang dilapisi handuk lawas. Gak usah cantik-cantik, asal ada alasnya aja udah. Lanjut petarangannya gua masukin ke kandang yang sebelumnya pernah ditempatin Stella angkrem. Abis itu pindahin telur-telur dari petarangan entok ke sini. Setelah tertata semu, Stella suruh masuk. Terus tutup, tunggu sekejap. Ah, itu dia masih berdiri aja tuh. Belum mau duduk dia. Gua pancing dikit pakai pakan. Sekalian makan sore. Terus tunggu lagi beberapa saat. Selang 5 menit. Eng ing eng. Dia mau duduk wok. Anjay. Hari ketujuh. Nah kali ini gua mau bikinin Stella Box. Angkrem yang solid. Pakai kayu. Tapi sebelum itu kita ukur dulu keranjang buah yang sekarang jadi petarangan Stella. Kita mau buat sama persis. Kan lebarnya segini. Ho-oh. Terus panjangnya taruh lah seginilah ya. Oh. Oke, gas kita bikin. Bahannya sisa kayu dari bongkar seketan kandang kambing. Masih layak lah ini kalau cuma buat bikin box. Nih kan mulus-mulus. Means bau perengus. Sambil uprek kayaknya asik ya kalau gue cerita sedikit. Ya ini menjawab pertanyaan aja sih. Yang nanya kenapa gue netasin telur entok pakai ayam. Kenapa nggak bikin mesin tetas aja. Oke, gue jawab. Gue mempertimbangkan biaya listriknya wok. Karena peternakan gue kan masih tergolong peternakan miskin ya. Jangankan buat ngasih nyala mesin tetas. Ngasih makan ternak aja gue cari yang sekreatif mungkin. Alias yang irit. Apalagi mesin tetas kan menyala terus tiap hari. Pasti bayar tokennya berkali-kali. Kalau yang ditetasin banyak, terus penjualannya oke sih gas-gas aja, tapi kan kita masih merintis. Kalau maksain entar yang ada malah merintih. Tapi suatu saat pasti bakal punya yang namanya mesin tetas. Peternak mana coba yang nggak pengen? Tadinya juga gua kepikirannya mau pakai mesin tetas, tapi bokap gua menyarankan coba pakai ayam. Ini gara-gara keasikan cerita nggak kerasa box buat angkrem Stella udah beres aja. Kira-kira jadinya kayak gini. Malah kayak baki ya. Ya udah ini langsung kita kasih ke Stella. Dan yap, kepanjangan. HD. Mana udah sore lagi? Mager banget gua mau ngedit kotaknya. Udahlah ini kita jadiin tempat penyimpanan aja. Hari ke-14. Ada beberapa perbedaan mendasar dibanding eksperimen sebelumnya. Kayak pertama, telur Stella masih fresh banget pas dirami. Bener-bener begitu entok selesai bertelur, langsung gua kasih ke Stella. Bahkan pas dia baru 2 hari angkrem, masih ada 1 butir telur susulan dari induk entok. Sempet gua tambahin, tapi sayangnya dimakan tikus. Jadi jumlah telur yang dierami tetap sama kayak di awal. Nah ini kan beda banget sama telur Sri yang sempet nganggur cukup lama, makanya banyak yang busuk sejak dini. Kedua, gua jarang pegang-pegang telur Stella, bersihin pun gak sempet. Pokoknya gua megang itu cuman buat mindahin ke petarangan baru. Ini gua ngikutin saran dari salah satu beliau yang bilang telur entok sebaiknya jangan sering-sering disentuh. Oke, gua jabanin. Sampai nggak gua senterin tuh telur karena saking nggak maunya ganggu. Beda banget sama telurnya Sri yang sering gua pegang, gua senterin tiap minggu buat lihat perkembangannya. Sedangkan ini paling gua cuma cek jumlah telur tiap kasih makan. Ada yang hilang nggak? Udah gitu doang. Hari ke-21, aman terkendali. Telur komplit, Stella sehat. Paling cuma ini nih. Ada 1 telur yang kelihatannya busuk.
Bisa dilihat dari warnanya yang mirip muka seabis digebukin. Tapi kita biarin aja dulu. Hari ke-28. Tahu nggak sih? Setelah sekian minggu perkembangannya monoton doang, kemarin-kemarin ini akhirnya dia bikin gebrakan. Salah satu telurnya pecah. Kacau. Mana udah ngisi sempurna lagi, kan jadi rugi satu ya. Bener-bener plenger maksimal. Kirain sih ya yang pecah itu telur yang busuk, kan bagus tuh biar tereliminasi. Lah kok malah telur bagus yang pecah? Ini mah belum apa-apa udah boncos gua. Hari ke-32. Pas gua cek dua telur udah mulai retak lumayan gede. Terus gua biarin kan, siapa tahu netas dengan sendirinya. Tapi kok sampai sore masih gitu-gitu aja. Karena gatel akhirnya gua kupas deh itu semua. Satu ekor selamat, tapi satu lagi kurang sehat karena bagian yang mirip ari-arinya kurang lepas sempurna. Kayak masih nempel sama kuning telurnya gitu, wok. Gua heran sih, padahal kondisi dia udah cukup kering di dalam cangkang, terus retaknya juga dah lebar, tapi kok bisa ya kuning telurnya nggak mau lepas. Alhasil, dia meninggoy satu hari kemudian. Dan bersamaan dengan itu, telur yang lain menetas secara mandiri. Wow, ini rame banget sih. Cuma sayang nggak ada yang warna polos. Oh iya, tetasan kali ini adalah yang terbanyak sepanjang gua pelihara entok. Bahkan di saat indukan entok, cuman bisa menetaskan maksimal 4 ekor. Stella bisa sampai 7. Ya walaupun mati satu. Kali ini gua bakal hati-hati banget sih. Nggak akan gua biarin mereka jalan-jalan sampai deket ke kolam. Gua udah trauma. Tapi sementara mereka bakal tinggal di kandang angkrem dulu bareng Stella. Dan akhirnya, rampung juga segala keriweuhan percobaan ini. Terima kasih udah nonton. Seperti biasa, kalau ada kritik dan saran bisalah kita diskusikan. Bye-bye.